Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur pada minggu keempat ini kita memperingati hari Pentakosta, artinya hari pencurahan Roh Kudus. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebajikan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan yaitu firman Yahweh yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2, ayat 1-4, ayat 16-18 yang berbunyi demikian. Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika hari Pentakosta tiba dengan sekata mereka semua terus berada bersama-sama, dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Ayat 16-18. Namun inilah yang telah dikatakan oleh Nabi Yoel, dan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Elohim berfirman, Aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging, dan anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan, dan para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. Bahkan aku akan mencurahkan dari rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan ke atas hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, artinya pencurahan Roh Kudus, di mana Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dari kenaikannya sampai hari ini pas 10 hari, dan kita tahu hari Pentakosta disebut hari ke-50. Dari mana 50? Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia masih berada di bumi selama 40 hari, baru dia naik ke surga. 10 hari kemudian baru terjadi pencurahan Roh Kudus. Saudaraku, betapa pentingnya Roh Kudus dicurahkan bagi manusia. Hari ini saya berikan temanya, Roh Kudus dicurahkan bagi manusia. Kenapa harus dicurahkan, bukan dikasih sedikit-sedikit? Supaya Roh Kudus itu mengurapi seluruh jiwa roh tubuh manusia untuk dapat menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Kita tahu, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada manusia karena pengganti daripada Yesus HaMasiah yang naik ke surga. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepada kamu, tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Di ayat 13-nya, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita harus bersyukur ketika Tuhan Yesus naik ke surga,
berarti dia kembali ke tempat asalnya karena memang dia berasal dari surga. Yang kedua, dia sediakan tempat bagi kita dan nanti dia akan datang jemput anak-anaknya. Tentunya yang dijemput dia adalah anak-anak yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka apa peran atau tugas Roh Kudus bagi manusia? Pertama-tama, Roh Kudus itu bertugas untuk menghibur manusia. Ya, tugas daripada Roh Kudus adalah untuk menghibur manusia. Kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ditegaskan di sini namun penghibur yakni Roh Kudus. Kita tahu akibat daripada dosa, manusia sering sedih, susah, khawatir, bimbang, cemas. Tetapi dengan hadirnya Yeshua HaMasiah datang ke dunia untuk menebus yaitu manusia dan memberikan mujizat dan dia naik ke surga, dia utus lagi Roh Kudus untuk menjadi penghibur bagi manusia agar manusia dapat tenang hatinya karena ada penghibur yang sejati namanya Roh Kudus. Yang kedua, apalagi peran Roh Kudus bagi manusia? Roh Kudus mengajari manusia atau menjadi guru bagi manusia untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Yang membawa manusia hidup dalam dosa adalah pekerjaan iblis. Maka supaya kita dapat mengalahkan iblis itu, kita diberikan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 tadi, saya baca ulang. Namun bila mana roh kebenaran, namanya juga sudah roh kebenaran itu, telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi betapa luar biasa kehadiran Roh Kudus itu mengajar kita untuk melakukan hal yang benar tentang kebenaran dan juga hal-hal apa yang akan terjadi. Sangat beruntung kita kalau punya Roh Kudus. Karena apa? Ada guru sejati kita yang mengajari kita setiap saat selalu hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, peran daripada Roh Kudus itu memberikan kuasa bagi manusia untuk dapat mengalahkan si iblis. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, bagaimana Daud diurapi oleh Roh Yahweh. Sejak mulai saat itu Daud diurapi oleh Roh Yahweh. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45-50, bagaimana Goliat menentang orang Israel, siapa di antara kamu yang berani melawan aku? Daud muncul dan dia bawa batu, dia lempar batu itu tepat di kening daripada Goliat dan Goliatnya mati. Kita perhatikan, Goliat lambang daripada iblis. Jika engkau punya Roh Kudus, engkau punya keberanian, engkau punya kuasa untuk melawan segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan, karena semua itu roh daripada si iblis. Tapi jika ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau ada roh ketenangan, damai sejahtera, sukacita, karena Roh Kudus itu membuahkan buah sukacita bagi manusia. Berikutnya, apalagi peran Roh Kudus bagi manusia? Roh Kudus memberikan air kehidupan bagi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi demikian. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi demikian.
Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air hidup. Dan dia mengatakan hal itu mengenai Roh yang orang-orang yang percaya kepadanya akan segera menerimanya, karena pada waktu itu Roh Kudus belum tampil sebab Yesus belum dimuliakan. Jadi kita tahu kehadiran Roh Kudus dalam diri kita memberikan yaitu sungai kehidupan, air kehidupan yang setiap saat bersukacita, bergembira di dalam Yahweh itu, karena ada Roh Kudus yang memberikan kedamaian, ketenangan dalam diri kita. Jadi orang yang penuh Roh Kudus selalu semangat dalam hidupnya, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, rintangan, dia tidak patah semangat sebab ada Roh Kudus yang memberikan semangat yang baru, air kehidupan di dalam dirinya. Berikutnya, apalagi peran daripada Roh Kudus bagi manusia? Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk memberitakan nama Yesus. Lagi, Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk memberitakan nama Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan bila mana penghibur itu datang, dia yang akan kuutus kepadamu dari Bapa, yakni Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia itu bersaksi tentang aku. Saya kadang-kadang heran. Kenapa saya heran? Banyak orang mengatakan saya penuh Roh Kudus, tapi tidak pernah berani memberitakan nama Yesus kepada orang lain, atau tidak pernah memberitakan Injil. Yang anehnya, kalau beritakan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain cepat, tapi mengaku penuh Roh Kudus, tapi tidak berani memberitakan nama Yesus kepada orang lain. Kalau engkau benar-benar dipenuhi Roh Kudus, di hatimu selalu ada roh yang mendorong kau memberitakan nama Yesus HaMasyiah kepada orang lain, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus HaMasyiah. Jadi kalau engkau katakan aku penuh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa dengan karunia yang lain, tapi engkau tidak pernah memberitakan Injil, perlu dipertanyakan. Tujuan daripada Roh Kudus mengurapi kita agar kita berani memberitakan nama Yesus kepada orang lain, tidak takut seperti yang dialami oleh Stefanus ketika dia memberitakan Injil. Diancam tidak boleh memberitakan Injil, dia tetap beritakan Injil. Akhirnya Stefanus dibawa keluar kota, dirajam sampai mati. Tapi sebelum dia mati, dia berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kita lihat di sini, orang yang penuh Roh Kudus pasti berani memberitakan Injil kepada orang lain. Sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32 yang berbunyi demikian, ya. Dan setelah membawanya, mereka menyuruh berdiri di hadapan Sanhedrin, dan imam mengatakan, bukankah kami sudah memerintahkan kepada kamu dengan perintah agar tidak mengajarkan dalam nama itu? Tidak berani menyebut nama Yesus karena dianggap itu nama yang tidak baik. Dan lihatlah, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan bermaksud untuk menanggungkan darah orang itu atas kami. Dan sambil menanggapi, Petrus dan para rasul berkata, seharusnyalah taat kepada Elohim lebih daripada kepada manusia. Elohim para leluhur kita telah membangkitkan Yesus, dialah yang telah kamu bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Elohim telah meninggikan dia di sebelah kanannya selaku penguasa dan juru selamat untuk memberikan pertobatan dan penghapusan dosa kepada Israel.
dan kami adalah para saksinya dan kejadian ini, dan juga Roh Kudus yang telah Elohim berikan kepada mereka yang mentaati Dia. Saudara perhatikan, Petrus dengan rasul yang lain sudah diancam tidak boleh memberitakan nama Yesua, tapi mereka tetap beritakan. Karena apa? Kehadiran Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Yang berikutnya, apalagi peranan daripada Roh Kudus? Peranan Roh Kudus yang berikutnya adalah Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik daripada Yahweh itu, atau menjadi anak daripada Yahweh. Yang berbunyi dalam Efesus pasal yang keempat ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Arti dimeteraikan berarti disahkan menjadi anak Elohim. Kalau kita memiliki Roh Kudus, berarti kita resmi menjadi anak Bapa di surga. Kalau kita anak Bapa di surga, otomatis kita dijamin pasti masuk surga. Selain itu, apalagi peranan Roh Kudus bagi manusia? Roh Kudus mengajarkan manusia, yaitu untuk berani berkata benar menghadapi pengkhianat-pengkhianat iman. Di dalam Markus pasal yang ke-13, dalam Markus pasal 13 ayat 11 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dan bila mana mereka membawa kamu dengan pengkhianat, janganlah kamu khawatir lebih dahulu apa yang harus kamu katakan, bahkan janganlah ambil peduli. Sebaliknya, apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu, katakanlah itu, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dan seorang saudara akan menyerahkan saudaranya pada kematian, dan juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya, dan mereka akan membunuhnya. Dan kamu akan dibenci oleh karena orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Jadi ketika kita ditangkap karena mengikut Yesua HaMashiach sungguh-sungguh, jangan takut. Nanti aku ngomong apa di sana? Ada Roh Kudus yang mengajarimu, dan engkau siap dibunuh karena mengikut Yesua HaMashiach, karena Roh Kudus menguatkan rohmu, pikiranmu, seluruh hidupmu. Jadi betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus itu dalam diri kita, sehingga kita tidak takut menghadapi pengkhianat-pengkhianat iman. Karena di akhir zaman ini ada banyak pengkhianat iman, ngaku diri anak Tuhan Yesus padahal bukan, supaya membelokkan jalan orang lain. Berikutnya, apalagi peran Roh Kudus itu? Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia untuk dapat melawan segala pekerjaan si iblis. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 sampai 10 yang berbunyi demikian, sebab melalui roh kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan, dan kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membedakan roh-roh, dan kepada orang yang berbeda berjenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Saudara lihat di sini ada 9 karunia. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki 9 karunia ini. Ada karunia pengetahuan, hikmat, karunia iman atau kesetiaan, karunia kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan bermacam-macam roh, dan mengartikan jenis-jenis bahasa roh. Betapa luar biasanya kita kalau
dipimpin oleh Roh Kudus itu. Jadi jangan sia-siakan kehadiran Roh Kudus dalam dirimu. Kalau Roh Kudus itu mengurapi engkau memiliki karunia-karunia itu. Berikutnya, Roh Kudus itu memberikan kita buah-buah kasih. Ya, kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, pasti kita memiliki kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 yang berbunyi demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti memiliki kasih. Karena buah Roh Kudus pertama adalah kasih. Kalau kita punya kasih, kita pasti berpanjang sabar, bermurah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari sesuatu bagi diri kita sendiri, tidak menghasut, dan tidak menghitung-hitung yang jahat atas perbuatan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena keadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Seperti saya singgung Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia tabah, dia sabar menanggung semuanya. Jadi kalau engkau mengatakan aku penuh Roh Kudus, tapi tidak hidup dalam buah-buah kasih, itu sama dengan engkau pendusta. Maka praktekinlah kehadiran Roh Kudus dalam dirimu, engkau penuh dengan buah-buah kasih. Berikutnya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita juga memiliki buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Akan tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, otomatis punya kasih. Tadi buah kasih dengan jelas. Kalau kita punya Roh Kudus, pasti sukacita. Bukan karena banyak uang, urusan beres semua harus sukacita. Dalam keadaan apapun, seperti Paulus dan Silas ketika ditangkap karena memberitakan Injil, di dalam penjara mereka bersukacita memuji menyembah Yahweh itu dan berdoa sehingga runtuh tembok-tembok daripada penjara itu. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus, buah Roh Kudus yang ke-9 adalah pengendalian diri. Kalau saya pakai istilah itu seperti rem. Kalau mobil atau motor nggak punya rem, nabrak sana sini. Tapi dengan adanya rem itu bisa terhindar dari kecelakaan. Kalau engkau punya Roh Kudus, segala keinginan matamu, keangkuhan hidupmu, harga dirimu, direm semua karena ada Roh Kudus yang mengendalikan dirimu. Berikutnya, apalagi peran daripada Roh Kudus bagi manusia. Roh Kudus memberikan kita kuasa agar kita menjadi saksi bagi banyak orang. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita membawa Injil ke berbagai tempat, kota, wilayah, bahkan negara yang berbeda. Karena orang yang punya Roh Kudus punya kuasa melawan segala ketidakbenaran, melawan segala ketakutan, melawan segala
penyembahan berhala, maka berani memberitakan Injil sehingga dia bisa membawa orang-orang yang diikat roh jahat dibebaskan. Jadi kehadiran Roh Kudus itu memberikan kita kuasa melawan segala ketakutan. Berikutnya, Roh Kudus itu tugasnya memberikan kemerdekaan bagi setiap anak-anak daripada Yahweh. Dalam 2 Korintus pasal 3:17 yang berbunyi demikian, Yahweh itu roh, di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, setiap saat dimanapun kita berada selalu ada ketenangan, kedamaian, artinya merdeka. Kita ingat ketika Adam dan Hawa setelah memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh itu, hati mereka penuh dengan ketakutan, gelisah, cemas, bimbang, sehingga mereka bersembunyi. Tetapi jika engkau dipenuhi Roh Kudus, segala kecemasan, kebimbangan, ketakutan dari hatimu, pikiranmu, itu dibuang. Yang ada adalah ketenangan, kedamaian, kemerdekaan. Kalau firman Yahweh katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatimu tenang dan damai, otomatis tubuh rohanimu, tubuh jasmanimu sehat semuanya dan dijamin pasti masuk surga. Oleh karena itu, jangan terlambat. Terimalah Roh Kudus supaya engkau menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis, supaya engkau menang juga untuk melakukan firman Yahweh, karena Roh Kudus itu memimpin engkau untuk melakukan firman Yahweh, terlebih utama membawa kita supaya kita bisa masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sangat bersyukur biar dengan kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus, kami bukan hanya memperingati, tapi kami menikmati persekutuan dengan Roh Kudus setiap saat, dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, kami menang, kami kuat karena kehadiran Roh Kudus memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami sukacita, memberikan kami buah-buah kasih, buah-buah Roh-Mu dan karunia-karunia Roh-Mu. Dan juga Roh Kudus mengajari kami, membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dipenuhi oleh Roh Kudus dalam nama Yesus HaMashiach, penuh dengan Roh Kudus sehingga mereka mengalami lawatan kuasa Roh-Mu Bapa. Terima kasih, berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan gereja-Mu. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.